Dan pertanyaan selanjutnya, tadi misalnya ada seorang pemimpin, Bukan, Ibu. Apakah ada selain di dalam rumah itu hanya ibu saja? Nah, pertanyaan yang kedua, di rumah itu yang menjadi bapak adalah ibu, sekalian menjadi ibu yang mencari nafkah, yang mendidik, menuntun anak-anaknya adalah ibu, karena tidak didampingi oleh bapak. Apakah karena perceraian ataukah meninggal? Yang jelas itu adalah ibu. Pertanyaannya, bagaimana itu? Bagaimana dia bisa mengurus anaknya dengan leluasa kalau dia seharian bekerja untuk mencari nafkah? Bagaimana dia akan bisa mengurusi anak-anaknya? Seorang ibu itu harus dibekali dengan ilmu dan iman. Kalau ilmu dan iman sudah menjadi bekal seorang ibu yang akan keluar mencarikan anaknya nafkah, insya Allah dia akan bisa membagi waktunya untuk urusan keluarganya yang berada di rumah. Tidak sepenuhnya, ya, meninggalkan anak-anaknya, melepas tanggung jawabnya, menitip anak-anaknya di tetangga dan lain sebagainya. Subhanallah, ya. Apa yang terjadi kepada generasi kita kalau kemudian banyak sekali kita yang seperti itu? Itu sebabnya silahkan lagi sekali siap ilmu dan siap iman, sehingga kita bisa mengatur waktu kita untuk melaksanakan yang terbaik bagi generasi kita. Wallahu alam. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah baik seorang perempuan menjadi pemimpin? Lah, bagaimana kalau seorang perempuan itu akan menjadi presiden seperti Ibu Mega, mengatur negara? Itu adalah masih dalam perselisihan, ya. Ingat di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itulah yang bertanggung jawab kepada perempuan. Ketika skupnya negara itu menjadi perselisihan. Tetapi kalau skupnya sekolah madrasah, seperti kita misalkan sama-sama perempuan dan kita bisa mengatur seperti umi kita, Umi Hajah Rohmi Jalila, dia sebagai pimpinan muslimah, skupnya kan organisasi, tidak kemudian mengatur negara, itu adalah boleh-boleh saja. Kalau kemudian mengatur negara, begitu beratnya, itu sebabnya banyak sekali yang masih memperdebatkan hal ini, masih dalam perselisihan. Jelas sebagai perempuan seutuhnya sendiri akan mengatur daripada negara itu adalah berat. Sedangkan dalam jamaah saja, kalau ada laki-laki, maka yang berhak untuk menjadi imam itu kan laki-laki. Yang akan memimpin kita zikir dan wirid juga laki-laki. Kalaupun ada perempuan-perempuan yang ada di situ, itu bisa. Karena apa? Ada laki-laki di situ. Tetapi bukan berarti tidak menghargai perempuan. Kalau orang barat itu mengatakan, lah kita tidak dihargai ini. Saya sudah MPDI ini kok itu masih aliyah, kok saya tidak disuruh menjadi imam sholat, mengimami laki-laki. Jelas parah. Kecuali kalau sudah ada senjata di bawah, ya MPDI-nya boleh-boleh aja kan. Tetapi ada senjata di bawah, itu namanya laki-laki yang boleh jadi imam bagi laki-laki yang lainnya. Tetapi kalau perempuan, masih ada laki-laki, silahkan. Itu adalah kewajiban laki-laki untuk menjadi imam pada perempuan. Itu tidak bisa dirubah. Wallahu a'lam. Hubungan antara kenakalan remaja dan suami istri itu sangat terkait. Awalnya itu ada konflik yang terjadi, kemudian yang kedua, tidak hanya ibu sebagai istri, namun bisa sebagai bapak di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, perempuan sebagai seorang pemimpin boleh-boleh saja. Namun sekarang itu masih ada perdebatan.
Karena yang utama menjadi pemimpin, jika ada laki-laki di sana, yang menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak dihormati di sana, melainkan laki-lakilah yang menjadi pemimpin pada saat itu. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita tiang negara, wanita, wanita
هيا بنا نبدأ هذا الجدال بالبسملة سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات Nahdlatul Mansur Lombok Asy-Syarqiyah. عنوان الجدال العنف يفعل المدارس إلى الطلاب والطالبات. قبل الاستمرار لابد أن يكون وبركاته. نحن من الفريق المؤيدة نتقدم أسماءنا. اسمي Nurlaili Sufyana وبجانب الأيمن اسمي Mega Kurniawati وبجانب الأيسر اسمي Wadiatus Salihah. شكرا. ورحمة الله وبركاته. نحن من الفريق المعارضة أنا سيدي نرمياتي وبجانب الأيمن هداية الإيمان وبجانب الأيسر إننا إلما. Aku lakukan syukur tajil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dari dan sering berlayar ke laut dan jika datang waktu sholat, jika air yang saya bawa digunakan untuk tidur, maka saya